semuanya, perkenalkan nama saya Octavia Listarara, NIM 06122081. Baik, saya akan menjelaskan materi tentang keputusan keuangan. Yang pertama, pengertian keputusan keuangan. Keputusan keuangan adalah segala aktivitas perusahaan yang berhubungan dengan bagaimana memperoleh dana, menggunakan dana dan mengelola aset sesuai tujuan perusahaan secara menyeluruh. Jenis-jenis keputusan keuangan. Pertama, keputusan investasi merupakan keputusan tentang bagaimana mengalokasikan dana Anda untuk mencapai tujuan keuangan. Yang kedua, keputusan pendanaan merupakan keputusan tentang bagaimana mendapatkan dana untuk membiayai operasi dan pertumbuhan bisnis. Yang ketiga, keputusan dividen merupakan keputusan tentang beberapa banyak laba perusahaan yang akan dibagikan kepada pemegang saham dalam bentuk dividen. Ketiga, informasi keuangan yang diperlukan dalam pengambilan keputusan investasi. Yang pertama, cara pengambilan keputusan investasi. Yang pertama, penentuan tujuan investasi. Yang kedua, penentuan kebijakan investasi. Yang ketiga, memiliki strategi portofolio. Yang keempat, pemilihan aset. Yang kelima, pengukuran dan evaluasi kinerja portofolio. Kriteria investasi. Kriteria investasi adalah alat ukur yang digunakan untuk menilai pendapatan dan biaya pengeluaran pada suatu instrumen. Macam-macam kriteria investasi. Yang pertama, net present value. Yang kedua, internal rate of return. Yang ketiga, payback period. Yang keempat, discounting rate of return. Yang kelima, profitability index. Yang berikut capital rationing. Pengertian capital rationing adalah kondisi saat sebuah organisasi mengalami masalah ketersediaan dana untuk pengeluaran investasi. Berikut tujuan capital rationing. Capital rationing memiliki beberapa tujuan yang tentunya menguntungkan perusahaan. Di antaranya adalah yang pertama, untuk memastikan perusahaan tidak akan berinvestasi secara berlebihan dalam aset. Yang kedua, memastikan bahwa dana yang dialokasikan bisa digunakan dengan tepat. Yang ketiga, memiliki sebuah grup dari proyek yang menghasilkan total NPF yang paling tinggi sehingga tidak memerlukan dana lebih besar dari yang sudah dianggarkan. Yang keempat, memastikan juga bahwa perusahaan tidak akan kekurangan uang tunai. Berikut contoh capital rationing. Perusahaan kertas dihadapkan pada 5 opsi penawaran proyek investasi dengan margin keuntungan yang dijanjikan untuk besar. Penawaran investasi memiliki benefit cost ratio atau profitability index yang berbeda-beda, sedangkan dana perusahaan yang tersedia untuk pengeluaran investasi hanya sebesar 400 juta. Semua tawaran investasi yang masuk memiliki keterangan seperti dalam tabel berikut. Baik, kita perhatikan tabel berikut. Pertama, tawaran investasi. 2, nilai investasi. 3, profitability index. 4, peringkat. Yang pertama, K, nilai investasi 50 juta. Profitability index 0,90, peringkat 5. Yang kedua, L, nilai investasi 100 juta, profitability index 1,00, peringkat 4. Yang ketiga, M, 135 juta, profitability index 1,32, peringkat 1. Yang keempat, N, nilai investasi 75 juta, profitability index 1,12, peringkat 3. Yang kelima, 0. Nilai investasi 150 juta, profitability index 1,24, peringkat 2. Mana yang harus dipilih? Salah satu solusinya, perusahaan bisa memiliki tawaran investasi dengan present value cash masuk yang paling tinggi. Buatlah peringkat dari tawaran investasi dengan melihat profitability index yang paling tinggi sampai semua dana perusahaan yang tersedia bisa digunakan. Jika diurutkan, maka tawaran investasi yang menjadi pertimbangan adalah opsi M, O, N, L, dan K. Kemudian lihat lagi dana tersedia milik perusahaan yang hanya 400 juta. 3, berarti tawaran investasi yang akan dipilih berdasarkan peringkat profitability index adalah opsi M, O, N dengan rincian 135 juta tambah 150 juta tambah 75 juta sama dengan 360 juta.